Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alkaba, balik lagi bareng kami di 11 Sepodcast bersama Alkaba Semarang. Kenalin, di sini aku Rifda Rizkyadira Arditya Putri bersama rekanku. Aku Aknaf Fauzan Yoga Trisna, panggil aja aku Aknaf. Di sini sebagai pembawa acara untuk podcast spesial Ramadan. Nah, untuk podcast spesial Ramadan ini kan kita ada banyak tema nih, berbeda-beda gitu ya Kak. Nah, untuk hari ini temanya apa nih Kak? Oke, untuk tema podcast hari ini spesial nih. Tema yang akan kita bawakan yaitu puasa sejak dini penting gak sih? Kalau Aknaf, menurut kamu penting gak? Kalau itu nanti kita tanya saja langsung ke pemateri kita hari ini. Tapi tebak-tebakan dulu nih. Oke, kita tebak-tebakan siapa ya pemateri kita kali ini. Aku coba untuk kasih ciri-ciri ya. Jadi beliau ini adalah cowok. Oke, cowok ya. Kemudian beliau juga punya ketertarikan di bidang literasi. Beliau sering untuk membuat artikel-artikel, kemudian dimuat di media online ataupun media surat kabar. Siapa tuh? Kira-kira Sobat Alkaba udah pada nebak belum? Oke, langsung spill aja Naf, langsung spill. Oke. Kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Aryadi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Hanaf, Mbak Rifda. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sehat juga. Pak. Gimana kabar puasanya? Alhamdulillah baik Pak, masih kuat. Sudah hari ke-10, aman nih puasanya ya? Aman Pak, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semoga saya nanti juga aman Pak. tuntas puasanya dan barokah yang kita laksanakan. Ya, amin. Baik, sebelumnya di sini kami izin untuk membuka masker ya Sobat Alkaba. Silakan Aknaf juga bisa buka maskernya. Oke. Untuk teman-teman di sini kami sudah vaksin. Untuk Kak Rifda vaksin berapa dosis? Aku udah 2 kali nih. Kalau Pak Ari? Pak Ari udah booster, udah 3 kali berarti. Waduh. Insya Allah aman. Insya Allah saya juga mau 3 kali setelah ini. 18 tahun dulu tapi. Iya, tunggu ada sebentar lagi. Oke, selain itu pun selain divaksinasi juga, kita menggunakan hand sanitizer untuk kebersihan tangan kita juga, dan kemudian kita juga jaga jarak. Jadi insya Allah aman ya. Aman. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke topik inti nih. Materi utama kita yaitu topik puasa sejak dini itu penting gak sih? Nah, ini topiknya cocok untuk teman-teman viewers Sobat Alkaba yang nonton di sini karena dari berbagai macam kalangan ya. Betul Ada teman-teman yang mungkin punya adik kecil, bisa nih masuk ke topiknya. Ada juga mungkin mama papa yang sudah punya anak juga bisa masuk ke topiknya ya, Knaf? Betul banget. Baik, ini Pak Ari kita langsung masuk saja. Oke. Atau gimana ini? Ini Pak Ari nyampaikan dulu, pengantar dulu. Boleh Pak, Baik, silahkan. boleh Pak, silakan. Terima kasih Mas Hanaf, Mbak Rifda. Jadi tema kita pagi ini adalah puasa sejak ini pentingkah, begitu ya. Jadi kata kunci dari tema pagi ini adalah 1. Puasa, 2. Anak-anak, yang ketiga melatih berpuasa. Ketika bicara puasa, memang ini adalah perintah agama yang mutlak diperuntukkan bagi seorang mukmin. Harapannya adalah la'alakum tattaqun. Prosesnya adalah menuju pribadi muslim yang bertakwa tentunya. Lalu bagaimana agar anak-anak itu menjadi tertarik untuk berpuasa? Meskipun dalam hukum yang menjadi kewajiban puasa adalah pada usia baligh kan, tetapi pada proses anak-anak perlu dibiasakan, perlu dikenalkan. Mungkin kalau usia masih SD begitu masih dikenalkan puasa setengah hari dulu deh begitu, tidak apa-apa. Yang penting terbiasa untuk berpuasa sejak dini begitu. Lah memang ada banyak pandangan ketika bicara tentang puasa dan pendidikan, memang ada kaitannya, ada relate-nya begitu. Pertama adalah meneladani ke anak-anak kita. Yang kedua adalah memberikan anak itu kan punya sifat imitatif ya, meniru apa yang ditiru, ya apa yang dilihat gitu. Kalau sebagai orang tua kita sudah membiasakan puasa, kemudian anak kita pasti meniru. Adik-adik kita juga pasti akan meniru yang kita lakukan. Apalagi puasa ini kan momentum yang besar ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari peristiwa puasa, dari pelajaran puasa. Nanti kita bahas bersama-sama. Di antaranya adalah 3 hal. 1, sehat. 2, puasa itu adalah sarana untuk melatih kedermawanan. Yang ketiga, puasa itu melatih kesabaran. Itu ya. Baik, kalau begitu langsung ke pertanyaan pertama ya, Knaf. Silakan. Silakan. Pertanyaan kan
kita tahu Pak, kalau puasa itu kan adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Betul, iya. Kalau usia anak-anak itu bagaimana ya Pak? Tadi Pak Ari sudah sebutkan kalau anak-anak itu kan perlu dilatih Iya. sejak dini. Jadi dalam psikologi pendidikan ada istilah anak itu punya sifat imitatif. Dia itu meniru apa yang dilihat, apa yang menjadi pengalaman pribadinya. Kalau lingkungan keluarganya Senin Kamisnya berpuasa, kemudian orang tuanya juga rajin beribadah, maka akan terbentuk karakter meniru ya perbuatan yang baik juga gitu. Maka termasuk puasa, anak-anak itu juga perlu dibiasakan. Jangan bilang, "Kak, masih anak-anak kok, nanti gimana pertumbuhan gizinya?" Itu kan itu yang jadi khawatiran bersama kan. Pastinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah kebaikan, maka ada hikmah kebaikan yang besar juga gitu pastinya gitu. Ya, kan kalau misal tadi Bapak Ari sebutkan kan dari kecil ya, dari kecil itu memang pengaruh dari keluarga itu sangat penting ya Pak. Namun apabila nih ada kasus di mana anak itu dari kecil lingkungan keluarganya tidak mendukung, mungkin orang tuanya belum terlalu paham agama, seperti itu, kira-kira bagaimana ya Pak ke depannya itu? Baik, ini keteladanan namanya ya. Jadi Pak Ari mencontohkan apa yang Pak Ari ajarkan ke anaknya Pak Ari. Jadi anaknya Pak Ari sekarang usia 8 tahun, sejak usia 3 tahun sudah Pak Ari ajarkan untuk subuhnya berjamaah. Bagi banyak orang mungkin kasihan Pak Ari masih 3 tahun loh gitu. Dingin loh subuh-subuh begitu. Tapi awalnya masih seperti itu, masih dingin ya begitu. Tapi ketika sudah jalan 2 bulan sampai sekarang nih, saya cukup Kak bangun, dia bangun. Artinya meneladan ke anak itu ya kita butuh untuk pengorbanan. Gak tega, itu yang jadi catatan biasanya, gak tega. Masih 3 tahun suruh bangun subuh, 5 tahun suruh puasa gitu. Kalau ini momentum ya untuk anak kita masih kecil itu, mereka bisa tumbuh pemahaman yang lebih dibanding yang sudah dewasa. Yakin saja kalau anak-anak itu dibiasakan puasa, sholat, lebih tepat pada waktunya begitu, maka ketika dewasa dia akan lebih siap untuk beribadah tanpa paksaan. Lah, kemudian dengan gizi bagaimana terpenuhi apa tidak gitu? Ya itu tadi dilatih dulu puasa setengah hari, atau kalau boleh dilaksanakan ya puasa 3 jam deh, 4 jam gitu, nanti buka puasa lagi 3 jam berikutnya. Bertahap ya Pak? Bertahap saja gitu. Itu adalah model teladan untuk anak-anak kita gitu. Baik. Yang penting berarti untuk dibimbingnya itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan ya Pak, tapi cukup diberikan dengan teladan, diberi pengertian baik-baik, bahasa yang baik juga pendekatannya. Siap. Kemudian untuk selanjutnya Pak, kan ada banyak pembiasaan yang dapat membentuk karakter positif bagi seorang muslim nih Pak. Dalam ibadah puasa, bentuk pembiasaan apa sih yang bisa kita dapatkan? Baik tadi di awal sudah Pak Ari sampaikan, setidaknya itu ada 3 karakter yang terbentuk kalau kita membiasakan dalam berpuasa. Yang pertama adalah akan tumbuh pribadi sabar. Yang kedua pribadi dermawan. Yang ketiga pribadi yang sehat. Sabar itu yang bagaimana toh? Kita sejak sahur kemudian masuk pada imsak, kita dilarang untuk ya makan, minum pada umumnya gitu kan. Ketika sudah di jam siang, kita lihat kulkas kita nih, ada yogurt, ada sirup, ada susu, ada buah yang sudah siap santap gitu kan. Itu punya siapa? Ya kita kan. Tapi kita harus sabar. Nunggu kapan? Nunggu saatnya berbuka puasa. Itu sabar namanya. Yang kedua adalah sehat. Ketika Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Masa kita ragu sama Rasulullah? Kan enggak kan? Rasulullah kemudian ketika memerintahkan kebaikan, maka pasti ada hikmah besarnya. Puasa sekalipun kita termasuk wilayah yang berpuasanya itu tidak begitu menyiksa fisik ya. Kita cukup puasa antara 12 sampai 14 jam. Ada loh negara yang puasanya sampai 18 sampai 20 jam. Lama banget itu. Kuat kita seperti itu? Enggak. Kalau saya enggak. Maka tergantung kebiasaan nggak sih kalau misal udah karena memang puasa bukan hitungan jam. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga adalah tentang kedermawanan. Di bulan puasa kita melaksanakan aktivitas yang kaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta benda ya. Kita kadang-kadang melatih anak kita untuk berinfak di masjid ketika berangkat sholat tarawih, kemudian kita berbagi zakat, infak, sedekah kepada yang kurang mampu. Ini adalah bentuk pembiasaan yang bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita nantinya. Harapannya adalah ketika Ramadan usai,
bukan usai juga kegiatan positifnya, tetap menjadi keistiqomahan untuk melaksanakan kebaikan itu gitu. Maka inilah 3 hal yang menjadi pelajaran menarik tentang Ramadan untuk anak kita nantinya. Gitu. Semisal nih Pak, kan karena ini bicarain anak-anak ya. Nah, anak-anak itu kan pasti kegiatannya tuh rame Pak, lari-lari, main bola, awalnya kan gitu. Tapi ketika puasa pasti kan anak-anak harus menahan nih, nggak boleh banyak gerak, nggak boleh banyak capek. Pasti kan kadang timbul rasa bosan, rasa aduh aku harus ngapain nih, gabut. Nah itu kira-kira selain mungkin ibadah-ibadah tadi, apakah Pak Ari punya saran nih untuk teman-teman, untuk adik-adik ini biar produktif kegiatannya? Soalnya biasanya kan anak-anak itu ya Pak, kalau puasa pun tetap main bola, 1 jam 2 jam minum. Oh gitu. Batal, Aduh iya. Mungkin tidak hanya anak-anak, kita juga seperti itu ya. Mungkin teman-teman di awal Ramadan, mungkin akrab ya enggak? Di awal Ramadan kita kadang-kadang masih merasa lemes, kemudian capek, nanti nahan lapar gitu. Enggak hanya anak-anak, kita juga seperti itu Pak. karena nggak terbiasa untuk berpuasa. Tapi kalau kita sudah biasa puasa Senin Kemis, Ramadan itu hal yang sangat biasa, lumrah gitu. Pak Rita nih, berat mana puasa Ramadan dan puasa sunnah? Puasa sunnah. Kenapa? kalau saya. Kenapa? Karena puasa sunnah itu kan kayak hanya sekali 2 kali di setiap 1 minggu, di setiap yang lama gitu kan. Baik. Jadi masih ada kebiasaan buat makan, nyemil gitu kan. Mbak Rifda? Kalau Cenderung saya- berat puasa Ramadan atau puasa sunnah? Kalau saya malah puasa Ramadan. Kenapa? Maksudnya karena di apa ya, di harus tiap hari kan berturut-turut terus. Tapi kalau puasa sunnah kayak kita masih dikasih kelonggaran, misal hari ini puasa, kemudian 2-3 hari lagi puasa lagi. Jadi masih enggak yang terlalu diforsir terus gitu, Pak. Kalau menurut Pak Ari lebih berat puasa sunnah. Kenapa coba? Karena yang puasa kita sendiri, yang lain nggak puasa, banyak godaannya. Bener sih, bener. Ramadan kan kita puasa banyak kan, Iya. tapi kalau puasa sunnah kan kadang-kadang mungkin hanya kita dengan beberapa teman saja, yang lain bebas makan minum gitu kan. Tapi kalau Ramadan kan kita hampir semua berpuasa gitu kan. Jadi ada temennya ya, Pak. Sahurnya ada temennya. Gitu. Bener-bener. Jadi memang puasa itu ya banyak hal yang bisa kita dapatkan pelajarannya, termasuk tadi kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh maka potensi tumbuh pribadi muslim yang takwa akan lebih bisa kita rasakan begitu. Misal nih Pak, kalau ada kasus anak ini itu dia sakit-sakitan, dia memang diagnosa dari dokter itu dia memang tidak bisa nih kalau misalkan harus menahan tidak mengkonsumsi suatu obat atau mengkonsumsi makanan misal karbo atau gula. Nah itu kan otomatis berarti tidak boleh puasa ya, agak sulit untuk puasa. Dan ini mungkin bukan hanya pada saat anak-anak tapi keberlangsungan saat dia dewasa sampai tua seperti itu. Nah kira-kira apa sih yang bisa menggantikan puasa itu? Apakah membayar fidyah seperti orang yang haid atau seperti apa Pak? Jadi kalau ada diagnosa dari dokter misalnya si A ini didiagnosa sebagai penderita MAH misalnya, harus setiap 1 jam kali kemudian dia makan, harus ngemil begitu. Bagaimana dengan puasanya begitu? Mungkin seperti ini ya. Jadi penyakit apapun kita yakini bahwa akan ada obat terbaiknya, termasuk mungkin dengan berpuasa. Kalau si A divonis kemudian dia harus makan setiap jam, boleh dia berpuasa dulu setengah jam. Kok dia nggak ada keluh apa-apa, nanti dicoba untuk puasa 2 jam. 2 jam kok aman, dia coba untuk puasa 3 jam dan seterusnya. Tapi kalau nggak dicoba, nggak ada usaha untuk berpuasa, dia nggak merasa enjoy gitu. Nggak puasa nih gitu. Beneran malah Iya gitu. Padahal kalau kita paham perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Aman apa tuh? Orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam ila akhirih la'alakum tatakun. Aman ini adalah orang yang beriman. Yang kerja di panas ya berpuasa, yang di kantor ya berpuasa, yang di subtropis ya berpuasa, yang tropis ya berpuasa karena amanu tadi itu. Maka kalau ada statement tentang ini pengidap penyakit MAH dia nggak boleh puasa dulu deh, boleh jadi ya silakan. Tapi dalam fidyah orang yang penyakit MAH itu tidak termasuk yang menerima keringanan dalam berpuasa. Mungkin dia harus mencoba melatih untuk melatih lambungnya untuk berpuasa deh. Kalaupun 2 jam bisa kuat, nanti coba dengan 3 jam dan seterusnya begitu. Sehingga ada usaha untuk tetap berpuasa meskipun dalam keterbatasan fisik gitu. Bahkan puasa itu malah kebanyakan membuktikan kalau malah menyehatkan tubuh gitu ya.
tadi ya sampaikan sumu pasifu pasalah kita akan sehat. Baik, kan kita ini ada di era pandemi nih Pak. Benar. Pandemi ini memaksa kita dengan berbagai kebiasaan baru seperti new normal ini. Seberapa penting sih mengajarkan anak berpuasa sejak dini? Baik, Mas Anwar, terima kasih pertanyaan terbaik. Jadi pandemi ini sebuah kondisi yang tidak pernah kita duga-duga ya. Iya. Kita nggak pernah menduga akan seperti ini. Iya benar Pak. Terawih kita terbatasi hampir 2 tahun. Terbatasi dalam bentuk ya dibatasi untuk jamaahnya, kemudian keakraban dengan sesama muslim kita gitu. Termasuk puasanya juga kita juga kadang-kadang tidak semaksimal sebelumnya sebelum ada pandemi. Lah, bagaimana tentang puasa bagi anak-anak ketika musim pandemi ini? Ya, fisik kita tetap kita jaga. Kesehatan masih nomor 1 ya. Maka kalau nggak ada urusan fisik yang harus keluar, ya kita nikmati di rumah. Anak kita kalau nggak ada yang harus keluar, ya tetap dijaga untuk tetap berpuasa di rumah. Kalau misalnya Pak vaksin gitu, anak-anaknya mau vaksin pada saat puasa, nah itu sebenarnya hukumnya boleh nggak sih Pak vaksin tapi puasa? Dulu sih ketika Pak Ari ngaji di pondok begitu, saya masih ingat betul. Ketika ada tayangan yang masuk, Iya. itu kan dulu nggak diboleh, pasti Iya. batal puasanya. Benar. Tetapi karena pandemi ini sebuah musibah yang global ya, di mana-mana juga ada pandemi, maka butuh vaksin gitu. Ulama sepakat ketika masih pandemi vaksin tidak membatalkan puasa. Kita ikut ulama ya. Iya. Ulama yang jadi panutan kita adalah menentukan sumber hukum secara akurat dalam ilmu agama. Siap. Wah, ternyata kita udah menyerap banyak banget ya. Iya, bermanfaat sekali jawaban dari Pak. Memang langsung dari ahlinya. Jadi Kita sama-sama belajar. kita kira nggak salah lagi nih untuk mengartikan persepsi tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyain ya. Betul banget. Nah, sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Ari sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol Semoga bareng. bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, disimpulkan ya, kesimpulan dari kegiatan pagi ini bahwa berpuasa sejak dini itu memang satu bagian untuk memberikan contoh kepada anak kita bahwa pentingnya berpuasa itu harus kita kenalkan. Memang mereka masih anak-anak, tapi kalau sudah paham perintahnya, ketika dia dewasa akan tumbuh pribadi yang lebih bertanggung jawab melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Baik, teman-teman, tanpa terasa ya kita sudah ada di penghujung acara nih. Bener Aknaf. Kita ini semoga dapat menemani acara ngabuburit kalian, menemani sampai berbuka puasa. Kita juga meminta maaf yang di sini apabila ada salah perbuatan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Baik, ada apa ucapan dari Kak Rifda? Oke, sebelumnya kami juga pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa di podcast Ramadan spesial selanjutnya lagi. Bye-bye, Sobat OKB. Bye, selamat puasa, semangat ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.